Mantan suami dan mantan mertua makan di restoran yang telah aku rintis. Kebetulan aku sedang membersihkan meja pada saat itu. Mereka malah menghinaku. Akhirnya mereka malu dan menangis memohon kepadaku, karena ku perbuat. Begini kisah selengkapnya. Hidup itu mirip roda yang berputar. Kadang kita berada di bawah beralaskan tanah. Lalu tanpa disadari roda itu membawa kita naik ke atas menikmati indahnya pemandangan. Namun, banyak dari kita yang lupa saat berada di posisi atas. Lalu dengan mudahnya merendahkan mereka yang masih berjuang di bawah. Padahal, kesabaran dalam melewati masa-masa sulit seringkali menyimpan kejutan besar yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kisah ini bukan sekadar tentang rasa sakit akibat dikhianati, melainkan tentang bagaimana keteguhan hati dan kerja keras sanggup mengubah penghinaan menjadi sebuah kehormatan yang luar biasa. Kala itu, denting sendok dan piring berpadu riuh dengan gelak tawa para tamu di sebuah restoran berkonsep modern minimalis yang baru saja dibuka pertengahan bulan lalu. Udara dingin dari pendingin ruangan membawa aroma harum rempah dan kopi yang baru diseduh, menciptakan suasana hangat di tengah derai hujan di luar. Di sudut ruangan, aku sedang membungkuk dengan lap kain di tangan kanan, membersihkan sisa piring kotor dan tumpahan kuah di atas meja kayu. Seragam kain abu-abu yang kugunakan sangat sederhana, membuat siapapun yang melihat akan berpikir bahwa aku hanyalah seorang pekerja pembersih meja biasa yang menggantungkan hidup dari sisa-sisa makanan orang lain. Tiba-tiba, langkah kaki yang sangat kukenal terdengar mendekat, disusul suara dehaman keras yang penuh dengan nada ejekan dari arah belakangku. Saat aku membalikan badan, pandanganku langsung berbenturan dengan mata mantan suamiku dan ibu kandungnya yang berdiri anggun dengan pakaian serba mewah. Senyum sinis terukir jelas di wajah wanita parubaya itu saat matanya menyusuri penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh penghinaan. Roda takdir hari itu baru saja mulai berputar, membawa kembali ingatan masa lalu yang belum sepenuhnya usai. Jangan pernah menilai harga diri atau masa depan seseorang hanya dari pakaian yang mereka kenakan atau pekerjaan yang sedang mereka jalani saat ini. Mantan suamiku, Mas Danu, berdiri mematung di samping ibunya, Ibu Rina, yang langsung melipat tangan di dada dengan tatapan meremehkan. Suasana meja restoran yang tadinya tenang mendadak terasa tegang ketika Ibu Rina memajukan langkahnya, membiarkan bunyi sepatu hak tingginya memecah keheningan di sekitar kami. Tatapannya begitu tajam, seolah sedang melihat sebongkah sampah yang tak sengaja tergeletak di tengah tempat makan yang megah dan indah ini. Mas Danu hanya diam, tidak berbuat apa-apa, persis seperti kebiasaannya dulu saat membiarkan ibunya menyudutkan dan menyakiti perasaanku tanpa pembelaan sedikit pun. Dunia ini memang sempit ya, Danu. Coba lihat siapa yang sedang menyapu dan membersihkan sisa makanan kita sekarang, ucap Ibu Rina dengan nada suara yang sengaja diceramahkan agar terdengar oleh beberapa pelanggan di meja sebelah. Mas Danu terkekeh kecil, lalu menggelengkan kepala seolah prihatin dengan nasibku yang dianggapnya runtuh setelah berpisah darinya 3 tahun lalu. Aku menghentikan gerakan tanganku, meremas kain lap yang kupegang, mencoba mengatur napas agar dadaku yang mulai terasa sesak tidak membuat air mataku menetes di hadapan mereka. Rasa sakit dari masa lalu kembali membayang jelas di dalam ingatanku. Kenangan saat aku diusir dari rumah mereka tanpa membawa harta benda sedikit pun. Dulu aku dianggap tidak berguna hanya karena berasal dari keluarga sederhana dan belum bisa memberikan mereka keturunan selama 2 tahun pernikahan. Hari ini, di tengah riuk rendah restoran yang ramai, mereka kembali berdiri sebagai hakim yang merasa paling tinggi di atas penderitaan orang lain. Aku menghela napas panjang, menatap lurus ke arah mata wanita yang dulu sangat kuhormati itu dengan senyuman tipis yang sangat tenang. Orang yang pernah menyakitimu seringkali berharap melihatmu hancur. Namun ketenanganmu adalah jawaban terbaik untuk menunjukkan bahwa kamu sudah menang dari rasa sakit. Kenapa diam? Nisa? Kamu malu ya ketahuan bekerja jadi tukang bersih-bersih meja di restoran semewah ini? Cerceh Ibu Rina lagi tanpa memedulikan rasa risih dari pengunjung di sekitarnya. Mas Danu kemudian maju 1 langkah, menarik kursi kayu di dekatnya lalu duduk dengan gaya yang sangat angkuh seolah dia adalah penguasa di ruangan tersebut. Dia menatap seragam sederhanaku dengan pandangan kasihan yang dibuat-buat, menggelengkan kepala pelan sembari menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi. Tak ada sedikit pun rasa canggung atau penyesalan dari raut wajah pria yang pernah mengikrarkan janji suci padaku itu. Harusnya dulu kamu mendengarkan nasihat ibu, Nisa.
Kalau saja kamu mau menurut dan tidak egois, mungkin hidupmu tidak akan semenderita ini, kata Mas Danu dengan suara rendah namun menohok. Dia lalu melambaikan tangan, memanggil pelayan lain dengan sikap yang sangat arogan untuk meminta menu makanan terbaik yang ada di restoran ini. Aku tetap berdiri tegap, tidak bergeming sedikitpun dari posisiku, membiarkan mereka berdua meluapkan seluruh kesombongan yang sudah lama tersimpan di dalam dada mereka. Dalam hati, aku tersenyum melihat bagaimana mereka begitu cepat menilai situasi hanya dari sebuah pakaian. Ibu Rina duduk di hadapan anaknya, membetulkan letak tas bermerek yang dipamerkannya di atas meja kayu yang baru saja kubersihkan. Dia lalu melirikku kembali, menyunggingkan senyum kemenangan seolah ingin mempertegas status sosial yang membedakan kami berdua saat ini. Mereka tidak pernah tahu bahwa seragam kotor yang kupakai hari ini adalah bukti dari perjuangan berdarah-darah yang kulalui selama 3 tahun terakhir. Di balik piring kotor dan kain lap ini, ada sebuah kisah keringat dan air mata yang tak akan pernah bisa mereka pahami dengan sudut pandang sempit mereka. Jangan biarkan penilaian orang lain yang hanya melihat luarmu meruntuhkan harga diri dan perjuangan panjang yang telah kamu lalui. Ingatanku melayang pada masa-masa kelam 3 tahun lalu, saat keputusan cerai itu dijatuhkan dan aku keluar dari rumah megah milik keluarga Mas Danu. Malam itu hujan turun sangat deras. Aku melangkah menyusuri jalanan kota tanpa arah dan tanpa uang sepeser pun di dalam dompetku. Rumah tangga yang kubangun dengan ketulusan hancur berantakan hanya karena aku dinilai tidak setara dan tak mampu memberikan kontribusi finansial bagi keluarga mereka. Rasa dingin malam itu menembus hingga ke tulang. Namun rasa sakit di hatiku jauh lebih membakar daripada dinginnya angin malam yang merengkuh tubuhku. Dalam kesendirian dan keterpurukan itu, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak akan pernah menyerah pada keadaan yang merendahkanku. Aku mulai bekerja apa saja, mulai dari mencuci piring di warung makan kecil, menjadi buruh cuci keliling, hingga akhirnya memberanikan diri membuat resep masakan warisan ibuku. Setiap malam, saat orang lain tertidur lelap, aku terbangun meracik bumbu dan mengemas makanan kecil untuk dijajakan ke toko-toko kelontong di sudut kota. Tidur hanya 2 jam sehari menjadi hal biasa bagiku demi menyambung hidup dan mengumpulkan modal sedikit demi sedikit. Tangan yang dulu halus kini dipenuhi bekas luka bakar dan kapalan akibat bergelut dengan wajan panas dan pisau dapur setiap harinya. Namun, setiap rasa sakit fisik itu menjadi bahan bakar yang membakar semangatku untuk terus bangkit dari jurang kehancuran. Aku belajar tentang manajemen usaha secara otodidak melalui internet, memanfaatkan setiap peluang kecil yang lewat di depan mataku tanpa pernah mengeluh. Perjuangan panjang yang sunyi itu kini membentukku menjadi pribadi yang tak mudah goyah oleh cetusan kata-kata hinaan dari siapapun. Masa lalu yang menyakitkan bukan diciptakan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menempa dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan tahan banting. Wajahmu kok kelihatan tenang sekali. Nisa, apa kamu sudah mati rasa atau memang sudah terbiasa dihina orang? Potong Ibu Rina memecah lamunanku dengan suara melengkingnya. Mas Danu hanya tertawa kecil mendengar ucapan ibunya, seolah hinaan itu adalah sebuah hiburan segar di tengah waktu makan siang mereka. Beberapa pelanggan di sekitar meja mulai merasa terganggu dan menoleh ke arah kami, namun Ibu Rina justru semakin merasa di atas angin. Dia merasa bahwa menunjukkan kelas sosialnya di depan umum adalah sebuah kemenangan mutlak atas diriku yang dianggapnya miskin. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap mereka satu persatu dengan ketenangan yang luar biasa tanpa ada rasa gentar sedikitpun. Pekerjaan apapun yang halal tidak pernah merendahkan derajat manusia di mata Tuhan. Bu, jawabku dengan suara yang halus namun terdengar sangat tegas. Mas Danu terkekeh mendengar jawabanku, lalu mengetukkan jarinya di atas meja dengan tatapan meremehkan seolah kalimatku hanyalah pembelaan diri dari seorang pecundang. Bagi mereka, uang dan status sosial adalah satu-satunya tolok ukur kehormatan seorang manusia di dunia ini. Seorang pelayan muda, Rian, berlari kecil menghampiri meja kami dengan wajah panik setelah melihat ketegangan yang terjadi di sudut ruangan tersebut. Ada masalah apa di sini, Mbak Nisa? Tanya Rian dengan nada khawatir yang sangat jelas terdengar oleh Mas Danu dan ibunya. Panggilan, Mbak Nisa, dari pelayan itu membuat alis Ibu Rina terangkat heran. Namun dia dengan cepat mengabaikannya dan menyandarkan badan dengan angkuh. Kelesuan dan ketegangan di meja itu kian memuncak saat pelayan tersebut menyerahkan buku menu khusus kepada kedua mantan kerabatku itu.
Kehormatan seseorang tidak diukur dari seberapa tinggi jabatan atau kaya hartanya, melainkan dari kebaikan hati dan kejujurannya dalam menjalani hidup. Pelayan, tolong ganti pembersih meja ini dengan orang lain. Kami merasa sangat tidak nyaman makan jika dilayani oleh mantan menantu miskin ini, ujar Ibu Rina melambaikan tangannya seolah mengusir lalat. Rian melotot kaget mendengar ucapan kasar wanita itu. Dia hendak memprotes namun aku memberikan sinyal pelan dengan tanganku agar dia tetap diam. Mas Danu kemudian membuka buku menu dengan senyum sinis. Matanya membelalak kaget saat melihat daftar harga makanan yang tertera di lembaran kertas berkualitas tinggi tersebut. Harga satu porsi makanan di restoran ini ternyata setara dengan gaji mingguan karyawan biasa. Wah, mahal juga harga makanan di sini. Kamu yakin sanggup bayar kalau sesekali makan di sini pakai gajimu yang cuma seberapa itu? Nisa, sindir Mas Danu sembari tertawa remeh. Dia tidak tahu bahwa perusahaan tempatnya bekerja saat ini sedang mengalami krisis keuangan yang cukup parah akibat salah pengelolaan. Bahkan bisnis properti yang dulu dibanggakan oleh keluarganya kini sedang berada di ambang kebangkrutan karena terlilit utang ban yang menumpuk. Kesombongan mereka hari ini hanyalah topeng rapuh untuk menutupi kecemasan hidup yang sebenarnya sedang mengintai mereka dari belakang. Aku hanya tersenyum tipis tanpa berniat membalas sindiran mengenai harga makanan yang sebenarnya merupakan hasil rancanganku sendiri bersama tim dapur. Restoran ini dirancang dengan standar internasional, menggabungkan cita rasa tradisional dengan penyajian modern yang sangat diminati oleh para pejabat dan pengusaha sukses. Setiap rupiah yang tertera di menu itu adalah buah dari penelitian dan kerja keras berbulan-bulan yang kulakukan tanpa tidur. Namun bagi Mas Danu dan ibunya, tempat ini hanyalah panggung baru untuk memamerkan sisa-sisa kesombongan yang mulai menggerogoti hidup mereka. Kesombongan seringkali membuat seseorang buta akan kenyataan, hingga mereka lupa bahwa posisi mereka bisa runtuh dalam sekejap mata. Ibu Rina kemudian memesan beberapa menu termahal yang ada di daftar, sengaja ingin memamerkan kekayaannya di hadapanku yang masih memegang kain lap. Pilihkan menu terbaik dan paling mahal di sini. Kami ingin merasakan makanan kelas atas yang tak pernah dipikirkan oleh orang seperti mantan menantuku ini, katanya lantang. Rian mencatat pesanan itu dengan tangan agak bergetar. Sesekali melirik ke arahku yang masih berdiri anggun di dekat meja mereka. Setelah mencatat pesanan, Rian segera pamit mundur menuju dapur dengan langkah terburu-buru dan raut wajah yang menahan amarah. Sementara menunggu makanan datang, Ibu Rina tak henti-hentinya menceritakan kejayaan bisnis anaknya yang sebenarnya sudah mulai oleng di luar sana. Mas Danu tampak agak canggung, sesekali membetulkan kerah kemejanya dan melihat jam tangan emasnya dengan raut gelisah yang berusaha disembunyikan. Dia tahu betul bahwa bulan ini perusahaannya belum membayar gaji karyawan dan tagihan investor sudah mulai berdatangan menagih janji. Namun di depan ibunya dan di hadapanku, gengsi yang terlalu tinggi memaksa dirinya untuk tetap berpura-pura menjadi pria sukses yang tak tersentuh penderitaan. Aku beranjak sedikit untuk merapikan vas bunga kecil di ujung meja, tetap menjalankan tugas simulasi kebersihan yang sedang kulakukan sebelum restoran dibuka penuh. Hinaan demi hinaan terus mengalir dari mulut wanita tua itu. Namun anehnya hatiku tak lagi terasa sakit seperti 3 tahun yang lalu. Rasa sakit itu telah berubah menjadi kedamaian yang luar biasa, karena aku sadar bahwa ketenangan jiwaku tak lagi tergantung pada penilaian mereka. Semakin mereka berusaha merendahkanku, semakin terlihat betapa kecil dan biasanya jiwa yang mereka miliki di dalam diri mereka. Ketika kamu sudah berdamai dengan masa lalumu, cemoohan dari orang yang pernah menyakitimu tak akan pernah bisa menyentuh kedamaian hatimu lagi. Tak lama kemudian, pintu utama restoran terbuka lebar dan beberapa pria bersetelan jas rapi masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang sangat berwibawa. Di antara mereka tampak Pak Wijaya, pemilik utama jaringan investor terbesar di kota ini yang sangat disegani oleh para pengusaha papan atas. Mas Danu yang mengenali sosok penting itu langsung berdiri dari kursinya, merapikan kemejanya dan tersenyum lebar berharap bisa menyapa sang investor demi menyelamatkan bisnisnya. Ibu Rina pun ikut berdiri, membetulkan posisi tas mewahnya dengan wajah penuh kebanggaan seolah siap diperkenalkan pada orang penting. Pak Wijaya, sungguh sebuah kehormatan bisa bertemu Anda di tempat yang luar biasa ini, sapa Mas Danu dengan nada suara yang dibuat seramah mungkin sembari mengulurkan tangannya. Namun, Pak Wijaya hanya melirik sekilas ke arah Mas Danu tanpa menghentikan langkah kakinya,
sama sekali tidak membalas uluran tangan pria itu. Pandangan mata pria tua yang berwibawa itu justru tertuju lurus ke arah sudut meja tempatku berdiri dengan seragam sederhana dan kain lap di tangan. Langkah kaki Pak Wijaya dan rombongannya makin cepat menuju ke arahku dengan senyum penuh rasa hormat yang hangat. Mas Danu dan Ibu Rina membeku di tempat. Uluran tangan Mas Danu menggantung di udara dengan rasa canggung yang sangat membakar wajahnya saat itu. Mereka berdua saling pandang dengan raut bingung. Tidak memahami mengapa seorang pengusaha kelas atas seperti Pak Wijaya mengabaikan mereka begitu saja. Ketegangan di dalam restoran terasa makin pekat ketika rombongan pria berjas itu akhirnya berhenti persis di depanku. Takdir yang sejak tadi berputar perlahan kini bersiap memberikan kejutan manis yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun di ruangan itu. Penghargaan nyata tidak didapatkan dari berpura-pura menjadi orang hebat, melainkan dari karya dan integritas yang diakui secara tulus oleh orang lain. Selamat siang, Bu Nisa. Maaf kami datang lebih awal dari jadwal rapat evaluasi bulanan yang sudah kita sepakati kemarin. Sapa Pak Wijaya menundukkan kepalanya sedikit. Seluruh jajaran direksi yang mendampinginya ikut menunduk sopan, menunjukkan rasa hormat yang sangat tinggi kepada seorang wanita bernama Nisa. Muka Ibu Rina seketika berubah pucat pasi. Matanya membelalak lebar seolah tidak percaya dengan pendengaran dan penglihatannya sendiri saat ini. Mas Danu tersentak kaget. Mulutnya sedikit terbuka tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk merespon situasi yang sangat aneh ini. Tidak apa-apa, Pak Wijaya. Saya tadi hanya sedang melakukan pengecekan kebersihan meja secara langsung sebelum kita memulai rapat besar kita. Jawabku ramah sembari meletakkan kain lap. Rian datang membawa kain bersih baru dan menyerahkan papan jalan berisi dokumen laporan keuangan mingguan kepadaku dengan sangat sopan dan cekatan. Pak Wijaya tersenyum bangga, menatapku dengan penuh rasa kagum atas kedisiplinan dan kerendahan hati yang selalu kutunjukkan sejak awal membangun tempat ini. Kesederhanaanku hari ini ternyata adalah cara terbaikku untuk memastikan pelayanan di restoranku tetap terjaga sempurna. Ibu Rina memegang lengan baju Mas Danu dengan tangan yang mulai gemetaran hebat. Wajah cantiknya yang penuh riasan tebal kini tampak sangat layu dan kebingungan. Pak Wijaya, sepertinya Anda salah orang. Dia ini cuma mantan menantu saya yang bekerja jadi tukang bersih-bersih di sini. Paksanya dengan suara yang bergetar menahan malu. Pak Wijaya menoleh ke arah Ibu Rina dengan tatapan dingin dan tajam yang seketika membungkam mulut wanita tua yang tadinya sangat lancang dan sombong itu. Udara di dalam ruangan terasa membeku dalam sekejap mata. Kerendahan hati tidak akan pernah menurunkan derajatmu. Justru dari sanalah penghormatan sejati dari orang-orang hebat akan mengalir kepadamu. Salah orang Anda bilang? Ibu sepertinya tidak tahu sedang berbicara dengan siapa saat ini. Tegur Pak Wijaya dengan suara berat yang memenuhi sudut restoran tersebut. Ibu Nisa ini adalah pemilik tunggal sekaligus pendiri dari seluruh jaringan restoran mewah ini, termasuk cabang yang sedang Ibu tempati sekarang. Kalimat itu meluncur seperti hantaman petir di siang bolong yang menghancurkan seluruh kesombongan dan angkuhnya sikap Ibu Rina dan Mas Danu. Wajah Mas Danu berubah memerah padam. Tubuhnya lemas seolah seluruh tulangnya dilucuti secara paksa di depan banyak pasang mata. Pak Wijaya melanjutkan penjelasannya dengan nada bangga, menceritakan bagaimana aku membangun usaha resep makanan ini dari bawah hingga menjadi bisnis kuliner tersukses tahun ini. Beliau juga membeberkan bahwa perusahaan milik Mas Danu sebenarnya sedang mengajukan pinjaman dana investasi besar kepada konsorsium perusahaan yang kupimpin bersama Pak Wijaya. Bahkan berkas pengajuan pinjaman dana dari perusahaan Anda, Pak Danu, saat ini sedang menunggu keputusan persetujuan dari Ibu Nisa selaku investor utama kami, tambah Pak Wijaya dingin. Dunia seolah berhenti berputar bagi Mas Danu dan ibunya yang kini berdiri gemetar di samping meja kayu tempat mereka tadi melontarkan hinaan jahat. Kenyataan pahit ini terlalu menghantam kesadaran mereka bahwa wanita yang dulu mereka buang dan rendahkan kini memegang kendali atas nasib masa depan bisnis mereka. Tatapan mata para pengunjung dan staf restoran kini tertuju pada mereka berdua dengan pandangan penuh kasihan dan sindiran yang menohok. Lidah mereka terasa kufur dan kaku. Tak mampu lagi menyusun kata-kata pembelaan atas rasa malu yang meluas di dalam dada. Jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang merintis dari bawah, karena kamu tak pernah tahu tangan siapa yang akan menyelamatkanmu di masa depan. Ibu Rina terduduk lelah di atas kursi kayu,
Tas mewahnya terkulai lemas di atas lantai tanpa ada lagi niat untuk dipamerkannya seperti beberapa menit yang lalu. Air mata mulai menetes membasahi pipinya yang kusam, merusak riasan wajah yang tadinya dipasang dengan penuh keangkuhan dan rasa bangga. Dia menatapku dengan pandangan memohon. Pandangan yang tak pernah kubayangkan akan keluar dari mata seorang wanita yang dulu begitu tega mengusirku. Mas Danu melangkah maju dengan bibir bergetar. Mencoba meraih tanganku namun aku melangkah mundur secara perlahan untuk menjaga jarak di antara kami. Nisa, maafkan ibu. Nak, ibu benar-benar tidak tahu kalau kamu adalah pemilik restoran megah ini. Bisik Ibu Rina dengan suara yang parau tercekik rasa malu yang amat sangat. Tolong kasihanilah Danu. Perusahaan anak ibu sedang diambang kehancuran kalau tidak mendapatkan suntikan dana investasi dari perusahaanmu hari ini. Mas Danu ikut menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada meminta belas kasihan dariku di hadapan belasan bawahanku. Kesombongan yang mereka bangun bertahun-tahun runtuh total dalam kurun waktu kurang dari 10 menit saja. Aku menatap mereka berdua dengan kedamaian yang tak berkurang sedikit pun. Tidak ada rasa dendam atau niat untuk membalas sakit hatiku dengan cara yang kejam. Aku mengingat kembali setiap derita, rasa lapar, dan dinginnya malam yang kuhadapi sendirian saat mereka mendepangku dari kehidupan mereka tanpa rasa iba. Namun, membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan membuatku sama rendahnya dengan karakter yang mereka miliki selama ini. Aku menarik napas panjang, mencoba mendengarkan suara hatiku yang paling dalam sebelum mengambil keputusan besar terkait nasib mereka berdua. Pembalasan terbaik atas dendam masa lalu bukanlah dengan menghancurkan musuhmu, melainkan dengan menunjukkan bahwa kamu tetap memiliki hati yang mulia. Mas Danu, Bu Rina, berdirilah. Tidak perlu memohon seperti ini di depan banyak orang. Ucapku dengan suara yang lembut namun memiliki penekanan yang sangat jelas. Aku mengambil dokumen pengajuan investasi milik perusahaan Mas Danu yang kebetulan dibawa oleh sekretaris Pak Wijaya di dalam map merah tebal. Mas Danu menengadah dengan mata berbinar penuh harapan. Berharap bahwa rasa cintaku di masa lalu masih bersisa untuk menyelamatkan bisnis keluarga dari bangkrut. Ibu Rina pun mengusap air matanya cepat-cepat, mencoba tersenyum tipis berharap belas kasihan dariku benar-benar akan datang hari ini. Mengenai permohonan investasi ini, saya akan tetap memprosesnya secara profesional sesuai dengan sistem dan aturan bisnis yang berlaku di perusahaan kami, kataku lugas. Jika profil bisnis Mas Danu memenuhi syarat objektif dan memiliki prospek yang jujur, tim kami akan mempertimbangkannya tanpa melibatkan perasaan pribadi masa lalu. Mas Danu menunduk pasrah, mengerti bahwa dia tidak akan mendapatkan perlakuan khusus atau kemudahan hanya karena status masa lalu yang pernah mengikat kami berdua. Dia menyadari betapa profesional dan dewasanya diriku dalam memisahkan masalah hati dan bisnis. Aku memberikan sinyal kepada Rian untuk menyajikan makanan terbaik yang sudah mereka pesan tadi ke atas meja tanpa memungut biaya sepeser pun dari mereka. Silakan nikmati hidangan ini sebagai tamu di restoranku. Semua biaya makan siang hari ini saya yang tanggung sebagai bentuk rasa terima kasih atas pelajaran hidup yang pernah kalian berikan, tambahnya tenang. Kalimat itu bagaikan tamparan tak kasat mata yang menusuk sangat dalam keulu hati Ibu Rina, membuatnya makin tenggelam dalam penyesalan yang amat pedih. Ketegasan yang dibungkus dengan kesopanan adalah cara paling elegan untuk menetapkan batasan diri tanpa harus mengotori tangan dengan amarah. Ibu Rina tidak mampu lagi menyentuh makanan lezat yang tersaji rapi di atas meja kayu yang kini terasa begitu asing bagi mereka berdua. Penyesalan yang amat mendalam menggerogoti jiwanya, mengingat betapa buruknya perlakuan yang pernah dia berikan kepada menantu yang sebenarnya sangat tulus dan pekerja keras. Dia menyadari bahwa wanita yang dulu dia buang karena dianggap tidak bernilai kini tumbuh menjadi pohon rindang yang sanggup memberi perlindungan bagi banyak orang. Makanan mewah di hadapan mereka terasa sangat pahit untuk ditelan akibat rasa malu yang terus membebani pikiran mereka. Mas Danu menatapku yang sedang berdiskusi tenang bersama Pak Wijaya dan tim direksi lainnya di sudut meja utama restoran yang sangat megah itu. Ada rasa kehilangan yang sangat besar menyusup ke dalam dadanya, menyadari bahwa dia telah melepaskan permata berharga demi mengejar bayangan semu yang tak berguna. Dia kini sadar bahwa keberhasilan seorang pria tidak hanya ditentukan oleh hartanya, tetapi juga oleh bagaimana dia menghargai dan melindungi wanita yang mendampinginya dari bawah. Namun penyesalan itu datang sangat terlambat,
saat pintu masa depan kami sudah tertutup rapat dan tak mungkin terbuka lagi. Mereka berdua akhirnya berdiri dari meja makan tanpa menyentuh pesanan itu sedikit pun. Berjalan membungkuk keluar dari restoran dengan langkah yang sangat berat. Tatapan mata dari para staf dan pengunjung seolah mengiringi kepergian mereka dengan pesan moral yang tersirat sangat kuat tentang arti sebuah pementasan kehidupan. Roda takdir telah menempatkan setiap orang pada tempat yang pantas sesuai dengan apa yang telah mereka tanam di masa lalu. Hujan di luar mulai mereda, menyisakan kehangatan dan ketenangan baru di dalam restoran yang kubangun dengan tetesan keringat keikhlasan. Penyesalan terbesar dalam hidup adalah ketika kita baru menyadari nilai berharga seseorang setelah kita kehilangan dan tak bisa menggapainya lagi. Setelah kepergian mereka, rapat evaluasi bisnis berjalan dengan sangat lancar dan menghasilkan beberapa kesepakatan baru untuk pembukaan cabang restoran berikutnya di luar pulau. Pak Wijaya dan para investor menyampaikan kekaguman mereka atas sikap dingin dan bijaksana yang kutunjukkan dalam menghadapi situasi yang sangat emosional tersebut. Bagi mereka, seorang pemimpin sejati bukan hanya dilihat dari kemampuannya menghasilkan keuntungan finansial, melainkan dari kedewasaan emosi dan keteguhan prinsip moral yang dimilikinya. Aku tersenyum syukur, menyadari bahwa setiap ujian berat di masa lalu adalah bentuk tempaan Tuhan untuk menyiapkanku hari ini. Malam harinya, aku berdiri di balkon lantai 2 restoran, menatap gemerlap lampu kota yang indah membentang di bawah langit malam yang tenang. Aku mengambil kain lap sederhana yang kutinggalkan di meja tadi siang, memeluknya pelan sebagai pengingat dari mana aku berasal dan berjuang. Pakaian pembersih meja ini akan selalu kusimpan dengan rapi sebagai pengingat agar aku tidak pernah menjadi pribadi yang sombong saat berada di puncak sukses. Keberhasilan yang kugapai hari ini adalah amanah besar yang harus kugunakan untuk merangkul dan membantu sesama yang sedang berjuang di bawah. Hidup telah mengajarkanku bahwa tidak ada penderitaan yang abadi selama kita mau berusaha, berdoa, dan menjaga kebersihan hati dari rasa dendam yang merusak. Ketika kita dihina dan direndahkan oleh orang lain, kita tidak perlu membalasnya dengan kata-kata kasar atau tindakan yang merugikan mereka. Cukup buktikan dengan karya, keteguhan hati, dan keberhasilan yang nyata, maka takdir sendiri yang akan menjawab setiap hinaan itu dengan cara yang paling indah. Aku memandang ke langit luas, mengucapkan terima kasih atas setiap helai napas perjuangan yang telah membawaku sampai ke titik ini. Tetaplah membumi saat kamu berada di atas, karena kain pembersih masa lalumu adalah saksi bisu yang menjaga jiwamu agar tidak ternoda oleh kesombongan. Dari kisah perjalanan hidup ini, kita dapat memetik pelajaran yang sangat berharga bahwa kehidupan manusia sangatlah dinamis dan selalu berubah seperti roda yang berputar. Jangan pernah sekali-kali kita menilai atau merendahkan seseorang hanya berdasarkan penampilan luar, pekerjaan, atau kondisi finansial yang sedang mereka alami saat ini. Takdir memiliki cara yang sangat unik dan tak terduga untuk mengangkat derajat orang-orang yang sabar, tulus, dan mau bekerja keras dalam melewati setiap badai ujian hidup. Kesombongan hanya akan membawa kita pada jurang penyesalan yang pedih, sementara kerendahan hati akan selalu membukakan pintu kehormatan yang sejati. Ketika kamu berada di posisi atas dan memiliki kelebihan, gunakanlah hal itu untuk merangkul dan mengangkat mereka yang masih berada di bawah, bukan malah menindasnya. Dan bagi siapapun yang saat ini sedang berada di titik terendah, dihina, atau dikhianati, jangan pernah patah semangat atau meletakkan rasa dendam di dalam hatimu. Jadikanlah setiap air mata dan rasa sakit itu sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa kamu mampu bangkit menjadi pribadi yang jauh lebih bersinar. Percayalah bahwa hasil dari setiap keringat dan perjuangan jujur yang kamu lakukan tidak akan pernah mengkhianati hasil akhirnya. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa kehormatan sejati tidak dibeli dengan harta atau status sosial, melainkan ditempa melalui kesabaran, kerja keras, dan keikhlasan hati. Ketika orang lain berusaha menjatuhkanmu, tersenyumlah dan biarkan prestasimu yang berbicara dengan lantang. Mari kita jaga hati kita agar selalu rendah hati saat sukses, dan tetap tegar saat berada di masa sulit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.